Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, subuh, pagi, siang, dan sore. Kita bertemu lagi di program Gunem di channel Rakeisa TV. Lali ngerti ya? TV ini Dewi Lali. Oke, kali ini saya akan mengulik soal film lah. Ini sudah 2 kali kayaknya saya bertemu sutradara hebat muda dari Bojonegoro yang sedang ngedit filmnya setelah syuting 4 hari. Ini lembur, Mas. Ngelemburi. Ini tak pekso ya apa iso ngobrol soal filmnya. Oke. Monggo perkenalan dulu. Selamat malam matur suwun Mas Didi, dan terima kasih semuanya yang udah mau menonton ocehan syuting hari ini. Nah, ocehan syuting hari ini khusus di podcastnya Mas Didi di channelnya apa Mas? Rakeisa TV. Rakeisa TV. Rakeisa TV. Oke, aku sendiri biasa dipanggil Hans Wijaya. Nama kerennya, aslinya sih Handoko. Handoko. Nama gaulnya Hans. Saya juga biasa manggil Han. Lo enak singkat Hans. Oh, bener, karena kalau Handoko itu biasanya wajahnya tua. Oh, ngono ya. Terus ya cenderung orang tua lah. Ya. Itu kalau di kampus Mas, cocok. Oh, ya. Kalau pas jadi dosen kan Handoko. Ya. Kalau di luar jangan deh. Oh, oke. Mas Han, saya kan sempat ngikuti lah proses apa ya? Pembuatan film. Itu pematiknya itu ya apa kok tiba-tiba mau bikin film. Sebelumnya saya lihat juga referensi dari beberapa YouTube sampai ini bikin video klip sebelumnya. Kok tiba-tiba ada keinginan untuk bikin film. Itu ya apa? Atau itu memang cita-cita lama untuk bikin atau ya apa itu? Sebenarnya kalau bagi orang yang suka videografi khususnya, ya. Pasti suatu saat dia ingin punya karya yang ya semacam film, entah itu bagus apa tidak, paling nggak punya tinggalan. Nah, pada fase ini sepertinya saya harus membuat karya. Membuat karya. Ya. Dan itu berupa film. Film. Bisa dibilang film. Film. Ya film kok. Kok sih, santai. Film dan itu juga nulis naskah juga. Betul. Kan ya, nulis naskah, sutradara dan lain sebagainya ya. Karena dulu sekali 2019 itu saya sebenarnya udah mulai tertarik untuk membuat naskah, meskipun belum sampai teks videonya, karena kita tahu sendiri untuk membuat sebuah film itu harus banyak referensi dan yang paling penting itu keterlibatan banyak orang. Ya. Kalau kita ingin benar-benar buat film yang serius. Itu bikin naskahnya? Naskahnya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ada. Itu memang untuk mau bikin film atau mau dilombakan naskahnya itu? Kan mumpung sebenarnya 2020 ini khususnya di bulan Agustus ini ada kan lagi ulang tahun nih Indonesia. Ulang tahun RI lah. Ya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kan kita juga kita sering buat hadiah. Oh ya. Untuk kado ulang tahun ya. 17 sering ada kegiatan. Di tahun kemarin itu kita juga buat kegiatan. Tapi dokumenter. Kita dokumenterkan dan bukan film. Itu dadakan juga kita mengibarkan bendera dulu di Gunung Watu. Di Kerondonan Gundang sana. Nah, kita berpikirnya kan setiap tahun harus ada change, perubahan. Nah, perubahan hari ini di tahun ini harus beda dengan tahun yang kemarin. Gitu. Nah, kalau kita berpikir secara kreatif kan, jangan sampai hal yang sama yang sudah dilakukan kita lakukan lagi tanpa ada penambahan inovasi dan kreativitas. Itu makanya bikin tahun film. Ini kita filmkan dari kegiatan. Sebenarnya kegiatan dulu dan baru ada ide gimana kalau kegiatan ini kita jadikan film pendek. Oke. Gitu. Itu bikin naskahnya sendiri atau ada? Ada teman juga. Ya, yang
termasuk back soundnya, soundtrack lagu ini nanti lagunya si Nancy. Oh, karyanya sendiri. Oh, gitu. Itu dulu juga saya juga ikut nulis naskahnya. Si Nancy itu, arrangernya si David. Kebetulan mereka itu pemuda gereja yang intens terhadap lagu-lagu konten juga sih, konten kreasi gitu. Terus ketemu teman yang konsen dengan film, bikin naskah. Ada enggak perkiraan, wah, iki memulainya dari mana dan lain sebagainya, atau memang sudah belajar sebelumnya bagaimana mengerjakan sebuah film? Pengalaman kemarin di tahun ini juga kan kita magang semuanya. Oh, magang yang film internasional. Film internasional, kebetulan di Bojonegoro ada. Dan kita terlibat aktif dari proses survei dulu mulai tahun 2019 sampai sekarang ini. Ya. Karena pandemi jadi molor itu. Survei diundang di mana saja itu. Itu termasuk itu termasuk prosesnya seperti ini tuh kalau buat film yang serius lah. Serius itu. Dan memang saya lihat tuh film ini serius banget tuh. Ya jauh lah sebenarnya kalau dibanding film layar lebar, tapi ya kita paling enggak nyerempet saiki. Sampai castingnya, sampai setelah casting. Naskahnya selesai, terus pemilihan pemeran juga di casting kan? Aktor ada, kita open submit casting. Meskipun sebenarnya saya awalnya itu ragu. Kita membuat ini kan nggak ada budget. Sementara biasanya kalau casting itu sudah berbau profit. Karena pasti ada saya memilih kriteria apa yang saya inginkan, berarti saya juga harus dapat mengeluarkan sesuatu untuk mereka kan. Itu sangat kontradiksi. Sangat kontradiksi pada wis njaluk sakarep apa yang aku inginkan, tapi dia nggak bayar. Oh iya. Akhirnya gotong royong. Nggak masalah buat aku sih sama teman-teman. Karya ini adalah hadiah untuk NKRI di ulang tahun ini. Dan mereka sepakat soal itu? Dari awal sampai akhir saya tekankan seperti itu. Ketika misalkan tidak sanggup ya nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Karena memang tidak ada profit oriented di sini. Tapi alhamdulillah banyak yang terlibat ya? Tergugah hatinya untuk berkarya bersama untuk NKRI ini. Itu total ada berapa pemain? Sampai ada ratingnya sekalian. Saya lihat lah ratingnya waktu pemain. Main aktornya itu ada sekitar 7 orang. Yang inti ya? Ya, main aktor inti. Kemudian ada aktor tambahan itu sekitar 10. Ketambahan beberapa ekstra sekitar 25 orang. Oh, itu ngeri mengelola itu untuk jadi sebuah. Itu aktor, belum kru. Belum krunya. Krunya 17. Pegang strum, yang pegang lampu dan lain sebagainya. Itu ya lumayan. Hampir beberapa departemen perfilman itu terisi. Oh, sudah. Jadi ada beberapa kan, seperti ada prop, make up, kemudian semua kameramen. ditangani oleh beberapa orang ya. Semua kita kasih porsinya masing-masing. Okay. Dan menjalankan fungsinya. Ya, karena pada awalnya kan kita juga bagaimana mereka cocoknya sesuai passion. Oh iya. Kalau dia nyaman di soundman ya di soundman. Kalau dia nyaman di kamera, gitu dan seterusnya lah. Itu kan nggak punya modal, artinya bondo nekat. Terus untuk aku kudu iso, percaya diri lah. Artinya kan Nah di Bojonegoro itu kan ada Bojonegoro Creative Hub. Kebetulan saya setiap hari sana banyak teman-teman di sini dan teman-teman itu juga selalu lalang berbagai passion masing-masing, aktivitas masing-masing, kreativitas masing-masing. Nah itu coba saya ramu sesuai dengan apa yang saya butuhkan di film ini. Oh iya. Ada potensi kita kolaborasi. Bojonegoro Hub itu lalu dijaring lah ikatan itu. Artinya lebih banyak gotong royongnya ya.
Murni semua itu gotong royong. Gotong royong, kolaborasi semuanya. Baik yang saya kenal dan tidak kenal itu pada datang. Oh iya. Dan saya terharu sebenarnya waktu saya sama sekali nggak kenal mereka, tetapi dia mau bantu kita dalam berkarya. Saya rasa itu memang dari kalau niat tulus sendiri, ya. Kalau niat tulus itu pasti akan diterima dengan orang lain tulus begitu. Sebenarnya budgetnya ono ora? Atau bandingan atau koncone aku di samene urunan atau ya apa kan butuh makan juga. Sama sekali sih. Dari awal sendiri kan dulu pernah awal-awal itu kan sama sampean ketemu kan, saya cerita-cerita kan. Terus saya hanya bisa yo gawe cuma ngono tok ae. Ya akhirnya kan saya tembusi satu persatu orang-orang baik di tempat lokasinya kayak di Gunung Bukit ya, Gunung Bukit itu. Kadesnya, camatnya. Saya hubungi satu-satu, saya temui, mereka respect dan mau bergabung. Ya. Salah satu support makan. Terus gitu. Properti yang kita butuhkan di sana itu disediakan sama Pak Kepala Desa. Kepala Desa Sumuragung. Ya, itu. Pak Asim. Ya, itu juga membantu dalam proses pembuatan film. Banyak sekali sih Mas yang bantu. Terutama juga dukungan Pemkab. Sebenarnya ini sih harapan kita. Ini jadi tolak ukur pertama kita ketika misalkan kita akan serius membuat sebuah karya, khususnya film. Film, ya. Dan Pemkab itu sudah agak sedikit membuka diri untuk menerima sebuah karya anak-anak muda itu. Artinya meskipun kita belum seperti Jogja yang ada khusus pendanaan produksi, untuk pembuatan film gitu, tapi setidaknya Pemkab sendiri sudah memfasilitasi kayak mobil transportasi ke sana, kita dibantu mobil. Oh ya, untuk kru dan pemain ya. Kru dan itu banyak dinas juga. Hanya dinas ini saya bantu mobil Mas ke sana. Oke Pak, matur suwun. Ada untuk hari ini saya bantu makan krunya. Iya. Artinya saiti tapi banyak pihak lah yang membantu ya. Akhirnya terwujud sebuah karya. Betul. Itu syutingnya berapa hari itu? Syutingnya ini sebenarnya kejar tayang. Kejar tayang ya. Kejar tayang. Sebenarnya mustahil kalau naskah yang tebalnya 51 lembar, halaman. Itu kita kerjakan dalam waktu 4 hari. 4 hari. Dan itu pagi sampai malam ya? Pagi sampai malam. 15 jam. 15 jam dan semua semangat semua. Semangat semua nih. Kalau artinya gini, kita atur bagaimana kita tidak merugikan orang lain. Mulai dari aktor yang sudah suka rela untuk membantu. Kita buat manajemen. Jadi kalau di film itu ada Astrada. Asisten sutradara ya. Bunga terus itu. Astrada 1, 2, 3. Nah, ini kita cuma 2 aja. Yang satu bagian bagaimana mengelola waktu, talent, aktor-aktor tersebut biar jamnya itu sesuai dengan perannya. Jadi meskipun di shoot itu mereka ada 1 hari paling cuma 5 jam atau 4 jam, yang lainnya gantian. Yang nggak kena lelah itu tim produksi ya. Tim produksi ya. Itu nggak berhenti sama sekali. Ya saya beberapa kali lah ikut lihat nonton prosesnya itu ya sampai malam memang betul. Dan semua semangat. Nah itu yang menurut saya energi yang luar biasa, saling nolong dan lain sebagainya untuk berkarya bersama, saling tolong lah. 0% berarti 0%. Bener-bener 0%. Gak ono duite, modal nekat dan digarap serius. Mulai dari naskah, pemilihan. Ada reading juga loh gitu. Reading ya, saya juga lihat juga untuk naskahnya itu kan. Cocok nggak sih pemilihan karakter ini? Sampai dipilih satu-satu pemainnya. Ini kan sudah proses syutingnya sudah selesai. Ini proses
Ini praproduksi. Praproduksi. Jadi di tahap pembuatan film itu kan kita bagi praproduksi. Ini postproduksi sekarang. Ya. Praproduksi itu kita semua survei terus siapa yang terlibat di situ. Kita semua sudah kita lock, kita kunci, gambarnya sekian, frame-nya sekian. Kita udah fotoin semuanya itu. Terus waktu produksi ini yang waktu melelahkan itu, ngelembur biasa debat dan sebagainya di lokasi itu, improve bahkan itu banyak juga karena kondisi cuaca yang nggak menentu juga. Karena acara ini kan momen 17-an, momen 17-an yang dimana kita itu sebenarnya tidak main acting. Tapi benar-benar melakukan kegiatan. Oh, natural bahwa ada kegiatan di syuting gitu. Tapi wujudnya malah memang kita sengaja jadi film gitu. Jadi film. Ada penambahan dialog dan dialog peran itu. Itu 76 meter sesuai ulang tahun Indonesia sekarang yang kita kibarkan. Yang temanya apa ya? Hari kemerdekaan itu Hari kemerdekaan mengibarkan bendera juga ya? Mengibarkan bendera di gunung itu. Kita rappelling dari atas itu kita terjun dari bukit. Total ada berapa lokasi itu untuk syuting? Bisa dibocorkan untuk judulnya? Kalau judulnya itu Semangat. Semangat. Judulnya Semangat ya? Kita pakai bahasa Sanskerta namanya Aswanta. Aswanta. Film Aswanta ini berapa lokasi untuk syutingnya itu? Kira-kira kemarin berapa ya? Gunung Gupit terus lalu 8 lokasi. 8 lokasi. Dengan kru yang puluhan itu cukup. Kita prokes Mas Habi. Oh, prokes ya? Kalau khususnya tim produksi. Tim produksi itu sebelum syuting, seminggu sebelum syuting, kita cek di lab Kesda. Ada yang positif enggak? Faktanya? Faktanya nggak ada. Nggak ada. Akhirnya karena banyak yang sudah alumni. Alumni rata-rata kena ya. Dan lalu yang pemainnya juga gitu ya? Masker. Pemainnya ya. Karena syutingnya ini kan temanya nggak pandemi, tapi ketika produksi, alhamdulillah teman-teman juga menerapkan prokes. Syuting 4 hari, naskah itu kok seserius itu sebenarnya ya apa tuh? Kok sampai readingnya? Kan biasanya yang saya lihat ya, saya melihatnya enggak seserius ini loh, film yang barangkali di Bojonegoro, mulai dari penataan pencahayaannya digarap bener, terus nanti yang ada audionya juga digarap bener. Saya nonton juga waktu editing, suaranya keren, beda dengan menurut saya ya hampir standar. Ya kita standarnya paling tidak, karena kita udah pernah belajar itu ya, belajar di pembuatan film yang internasional, bahkan internasional. Paling tidak kita meminimalisir shoot yang improve di lapangan. Jadi benar-benar kita harus sesuai dengan alur cerita, jalannya cerita, bagaimana film ini dibuat. Melebar dan kesana kemari lah ya. Dulu juga kalau kita buat cuma pakai kamera, tripod, audio ala kadarnya, yang penting ada gambar. Nah, dan ini digarap serius dan ini naskah. Kita coba membuat yang serius karena memang cita-cita kita kan ketika tim ini, teman-temannya semua yang terlibat ini sudah sesuai dengan passion dan juga alur perfilman sesuai departemen masing-masing. Kepengennya juga nanti di Bojonegoro itu mereka akan berkembang dengan sendirinya. Menjadi profesional gitu. Ya. Ini sudah film pertama atau kedua atau ketiga? Pertama. Kalau versi yang serius. Serius ya. Versi yang serius ini baru pertama kali ini. Pertama untuk durasi yang lumayan panjang ya. Lumayan kira-kira panjang. Ya enggak dibocorkan, enggak boleh. Oh, enggak boleh ya, belum tayang. Nanti. Oh, itu film Aswanta ini rencana mau dibagaimanakan? Bulan ini harus tayang. Tayang neng di? Sementara di YouTube sebenarnya. Di YouTube. Tapi kita adakan screening dulu mungkin seminggu.
untuk kita putar layar lebar kayak layar tancap di zaman biyen Mas. Iya. Di beberapa tempat. Di beberapa tempat ditayangkan ya. Ditayangkan. Kayak nang lapangan ngono ya. Iya. Oh, terus baru tayang di YouTube. Sebenarnya sih film ini juga kita ikutkan beberapa festival. Tetapi karena saya nggak bisa memaksa ya. Ini kan produksi karya bersama, bukan karya saya saja. Teman-teman kayaknya masih ada yang kita nanti buat lagi aja yang sangat bagus. Iya. Lebih baik itu produksi lagi daripada nanti. Karena produksi pertama itu pasti ada banyak kekurangan evaluasi lah. Ya. Dari kerja-kerja kreatif ini kan banyak yang minimal ada enggak semisal pengalaman yang buruknya atau baiknya itu? Kita udah habiskan itu di praproduksi. Oh, sudah wis tukaran sak durunge ya? Iya, jadi kebutuhan kita apa, misalkan kita butuh kamera ini dengan beberapa lensa, itu kalau produksi untuk alat-alatnya. Itu udah kita selesaikan dulu bagaimana solusinya. Bahkan saya nggak punya alat sebagus itu, kita pinjem itu. Semuanya pinjem. Alatnya itu? Kamera, lensa, sampai baterai saya pinjem. Pinjem teman yang ikut produksi pinjem teman yang ada yang ikut produksi, ada yang enggak ya. Saya pinjemi aja dan diperbolehkan. Itu ada berapa kamera tuh untuk syuting yang film Aswanta cuma ini? 2 kamera sih. Dua kamera. Cuma 2 kamera. 2 kamera dengan lighting ala kadarnya sebenarnya. Kita memaksimalkan alat yang kita punya ya, nggak seproper seperti yang dalam film sebenarnya. Ya ala kadarnya. Bahkan kayak kita banyak menggunakan faktor alam seperti cahaya matahari, terus celah-celah cahaya dari atas genteng, dari itu kita maksimalkan itu. Dipantulkan itu ya. Iya, mending kayak gitu sih. Iya. Low budget padahal. Yang 0% nih tanpa biaya, tapi mampu bikin film yang serius. Ini kan proses editing ya. Sekarang ya pasca produksi, post produksi. Targetnya itu kapan untuk tayang di YouTube? Barangkali teman-teman nanti, wah kapan sih tayangin? Akhir bulan ini. Pokoknya nggak sampai kelewat bulan lah kalau bisa. Ini kan sudah tanggal 26 jadi ya? Tinggal 5 hari lagi. 5 hari tunggu nanti tayang film yang digarap dengan serius. Mulai dari pemilihan pemeran. Ini pos produksinya lama loh Mas. Jadi mulai kita pemilihan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di lapangan. Scene berapa, take berapa, kita kumpulkan jadi satu. Yang good aja. Kemudian kita ada rough cut 1. Rough cut 1 itu nanti masuk di grading. Itu udah beda orang lagi. Kebetulan yang untuk rough cut 1-nya dan editornya saya sendiri juga. Sutradara plus editor. Naskah juga. Nah itu nanti masuk di grading, kemudian di yang grading teman sendiri atau teman sendiri. Teman sendiri nanti untuk menyamakan warna itu ya. Nyari moodnya sebuah film itu nanti terus masuk soundman. Soundman-nya yang dari pemusik itu. Ya. Terus masuk lagi ke visual effect. Habis itu baru masuk lagi ke saya. Ini hari pertama. 3 hari. Ini hari kedua. Hari kedua dalam proses post produksinya. Dan rencananya akhir bulan ini harus tayang karena momennya memang Agustusan ya. Kira-kira kan gitu. Hari kemerdekaan dan temanya memang soal kebangsaan ya. Kebangsaan atau kalau sinopsis ya? Sinopsis. Bocoran sedikit ya. Sinopsis sih. Ya kalau orang nonton film pasti harus ada sinopsis premisnya ya. Premisnya ini sebenarnya tentang bagaimana perjuangan seorang anak muda yang punya cita-cita untuk membuat sebuah acara besar.
Waduh, hampir sama ya. Memang ini awalnya cerita real, cerita real Iya. yang terus kita filmkan. Tapi pemerannya bukan kita. Iya. Terus apa namanya, dari anak muda yang resah itu untuk membuat sebuah acara untuk NKRI. Dia menghubungi banyak orang untuk bagaimana terlibat. Nah, terus dan itu ternyata rencananya itu enggak sesuai apa yang diharapkan. Akhirnya ya tiba-tiba ada mukjizat. Ini kayak apa ya, cerita dalam cerita ya. Di real bener mau bikin acara dan difilmkan, dan itu kejadian, hampir kejadian. Ini kan sudah pasca produksi ya, editing dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalau tadi sinopsisnya ya terkait nasionalisme dan toleransi. Karena melibatkan beberapa agama juga. Ya, lintas agama ya. Kemarin di gereja juga syuting. Di gereja. Ya nganulah, teman-teman kan ini banyak lintas agama ya. Iya. Yang bekerja sama untuk mewujudkan sebuah acara. Dan itu memang ya, bangsa kita dibangun oleh semua agama. Semua pejuangnya itu. Dan ini untuk menginspirasi teman-teman muda lah, bahwa kita meskipun tidak punya duit tapi bisa berkarya, tidak punya duit, masa pandemi tapi masih bisa berkarya. Dan itu dengan jalan gotong royong ya. Ya, kolaborasi ini. Kolaborasi, melibatkan banyak pihak. Dan memang saya lihat ini bahwa ketika orang tulus untuk berkarya, itu diterima orang yang tulus juga kayaknya. Ya, seperti itu atau ya apa? Banyak yang bantu lah. Mirip-mirip kayak gitu sih, Mas. Jadi ya, saya punya keinginan yang tulus dan diterima orang lain dengan tulus. Dan faktanya memang begitu, banyak yang nolong. Sebenarnya saya agak kasihan juga sih. Artinya pasti teman-teman itu bukan hanya waktu yang dikorbankan. Ya, pemainnya saya tahu pasti. Kayak satu hari dia harus beda kostum sampai 5 kali. Ya. Dan itu kostumnya sendiri. Harus kostumnya sendiri. Kalau enggak ya kita pinjem temen. Dan rata-rata semangat semua ya para pemainnya, sampai take beberapa kali. Alhamdulillah sampai selesai itu nggak ada yang di tengah jalan berhenti. Karena kalau berhenti di tengah jalan kan ceritanya bagaimana? Busak. Waduh, ini bingung. Take lagi. Harus diapain ceritanya? Orangnya mati dulu. Apa ya? Ya seru lah. Saya meskipun tidak seluruhnya saya mengikuti, melihat lah, nonton saya kalau saya menonton prosesnya. Apa yang didapat sebenarnya dari apa ya, bikin film ini? Kalau saya yang pertama yang ingin saya ungkapkan di sini adalah bagaimana kolaborasi ini bisa tercipta, meskipun kita hanya modal semangat dan juga apa ya, saya ingin itu teman-teman di sekitar saya atau siapapun yang terlibat dalam film ini, mereka akan jadi profesional dalam pembuatan sebuah karya. Karena ini bisa dibuat untuk mereka semuanya ajang pembelajaran yang lebih serius lagi gitu. Setelah bikin film Aswanta judulnya ini, ada rencana yang untuk semisal bikin lagi karena wah ternyata asik ya bikin film, atau ada yang udah nawarin kolaborasi lagi sebenarnya. Ayo Mas buat cerita lagi di shoot. Ya boleh, kapan gitu. Dengan tema yang berbeda juga. Kebetulan di beberapa tempat Bojonegoro kan tidak apa ya, tidak sedikit tempat yang bisa dibikin film looking banget gitu loh. Filmis banget untuk tempatnya itu. Karena kalau di kamera beda banget Bojonegoro itu. Iya, kita nengdi gitu ya. Untuk para pegiat film, apa yang mau disampaikan barangkali? Pesan yang Bojonegoro potensi sih banyak, ternyata bisa dibuktikan dengan film Aswanta ini. Low budgeting, gak ada duitnya tapi so nggawe istilahnya. Kalau di
ekonomi kreatif. Sebenarnya film itu kan jadi ibunya kreativitas. Dimana sebuah unsur yang terlibat dalam proses pembuatan film itu adalah subsektor ekonomi kreatif semuanya, mulai dari catering, wardrobe, kameramen, fotografi, semuanya, penulis pun ada semuanya di situ. Jadi kalau misalkan di Bojonegoro atau nantinya ke depan itu akan jadi sektor yang profit gitu. Itu akan banyak menolong banyak orang yang terlibat. Untuk mengarah ke sana kira-kira barangkali strategi ini apa? Semisal ya kita harus intinya berkarya. Karyanya itu kalau dalam film itu kan, ini saya dari pandangan saya sendiri. Karena bagi teman-teman film yang sudah berkecimpung lama, senior-senior itu awalnya ternyata ya sama. Ya seperti kita ini bikin untuk film-film pendek sampai mereka jadi orang-orang profesional dan jadi pekerjaan mereka. Terus akhirnya ikut festival menang, akhirnya dibiayai. Begitu teman-teman obrolan saya dengan sutradara muda ini, pengalamannya yang luar biasa, nggarap film serius banget. Saya bisa menyaksikan sendiri nih, karena ini juga bisa ditiru tanpa modal pun kita bisa berkarya kalau kita jujur mau bekerja sama dengan lintas sektor teman-teman lah, itu bisa diwujudkan bersama lah atau karya bersama. Terima kasih Mas Han, semoga karya-karya filmnya lahir lagi, tidak berhenti di film Aswanta. Pasti banyak judul ya di kepala masih pengen diwujud ya. Tunggu tayangannya di mana itu nanti, di YouTube. Tunggu Aswanta, judulnya Aswanta. Terima kasih, salam merdeka.